Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube School of Math bersama saya Fajar Sukmaharsa. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan yang paling penting subscribe jika video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Yuk kita lanjut ke soal. Sebuah tongkat disandarkan pada sebuah dinding, di mana ujung-ujung tongkat tersebut bersentuhan dengan lantai dan dinding. Namun ternyata di dinding tersebut terdapat sebuah tempat duduk berbentuk balok yang menghalangi tongkat untuk bersandar secara maksimal. Jika ukuran penampang balok 1 meter dikali 1 meter dan panjang tongkat 5 meter serta bersentuhan dengan ujung dari tempat duduk, pertanyaannya adalah tentukanlah jarak maksimal antara ujung tongkat yang disandarkan pada dinding dengan tempat duduk yang berbentuk balok. Jika teman-teman ingin menjawab terlebih dahulu, silakan pause video ini. Atau jikalau ingin melihat penyelesaian, silakan lanjutkan. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita harus lihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Jikalau kita lihat dari sudut yang pandang yang berbeda, maka kita akan melihat sebuah segitiga yang di dalamnya terdapat sebuah persegi. Seperti pada gambar. Nah, ukuran persegi tersebut 1 meter dikali 1 meter dan X sebagai panjang antara ujung segitiga dengan persegi secara vertikal. Nah, jika kita misalkan panjang Y itu adalah alas dari segitiga kecil di bawah pada gambar, dan kita akan melihat ada dua buah segitiga seperti warna berwarna biru. Nah, ternyata kedua segitiga ini memiliki sudut-sudut bersesuaian yang sama besar. Sehingga, sesuai dengan aturan kesebangunan, ketika ada dua segitiga yang memiliki sudut-sudut sama besar, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Pada akhirnya kita peroleh bahwa Y per 1 sama dengan 1 per X, sehingga Y sama dengan 1 per X. Dari sini kita akan peroleh bahwa segitiga yang besar memiliki panjang alas itu 1 ditambah 1 per X dan sisi tegak itu 1 ditambah X serta sisi miringnya 5. Untuk menyelesaikan ini, teman-teman harus ingat aturan Pitagoras. Dari aturan Pitagoras kita peroleh bahwa X tambah 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1 per X kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Selanjutnya, kita harus ingat aturan kuadrat, bahwa A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini kita perlukan untuk menyelesaikan persoalan di atas. Sesuai dengan aturan kuadrat, maka kita akan peroleh bahwa X tambah 1 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Dan 1 ditambah X kuadrat sama dengan 1 ditambah 2 per X ditambah 1 per X kuadrat. Sampai di sini teman-teman paham ya? Selanjutnya kita pindahkan ke atas. Kita masih bisa sederhanakan 1 ditambah 1 sama dengan 2, sehingga hasil akhirnya adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 ditambah 2 per X ditambah 1 per X kuadrat sama dengan 25. Nah, di sini kita akan melihat bentuk X yang lumayan banyak ya. Jadi kalau kita ingin menghilangkan per X kuadrat sebenarnya bisa dikalikan dengan X kuadrat, sehingga pangkat tertingginya nanti X pangkat 4. Namun kita coba selesaikan dengan cara yang berbeda. Kita pasangkan X kuadrat ditambah 2 ditambah 1 per X kuadrat, dan kemudian kita pasangkan 2X ditambah 2 per X. Jadi nanti ada dua bentuk kurung, kemudian 2X ditambah 2 per X, kita bisa faktorkan menjadi
2 dikali X ditambah 1 per X. Nah, sedangkan untuk dalam kurung yang sebelah kiri, teman-teman harus ingat bentuk kuadrat sempurna. Jadi kalau misalkan kita buat X sama dengan A dan 1 per X sama dengan B, ternyata X kuadrat ditambah 2 kali X 2 kali X dikali 1 per X ditambah 1 per X kuadrat adalah bentuk kuadrat sempurna. Jadi, bentuk ini bisa kita ubah menjadi X ditambah 1 per X kuadrat. Nah, dari awalnya X tambah 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1 per X kuadrat, kita bisa sederhanakan menjadi seperti yang di bawah ini. Nah, selanjutnya kita misalkan saja X tambah 1 per X itu sama dengan P. Jadi, bentuknya menjadi P kuadrat ditambah 2P sama dengan 25. Tapi ingat ya, kita misalkan P itu adalah X tambah 1 per X. Kita sederhanakan menjadi P kuadrat ditambah 2P dikurang 25 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita selesaikan nilai P itu dengan cara rumus ABC ya. Rumus ABC. Kita substitusi nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 2, dan nilai C sama dengan minus 25, sehingga kita peroleh seperti berikut. P 12 sama dengan minus 2 tambah kurang akar 104 dibagi 2. Kita sederhanakan lagi menjadi min 1 tambah kurang akar 26. Tapi nilai P di sini ada 2 ya. P1 itu min 1 tambah akar 26, P yang kedua sama dengan min 1 kurang akar 26. Namun karena nilai P selalu positif, karena jarak ya, panjang segitiga, jadi kita ambil P sama dengan min 1 tambah akar 26, yang negatif kita buang. Jadi kita peroleh nilai P itu sama dengan min 1 tambah akar 26, kita ubah posisi menjadi akar 26 dikurang 1. Nah, terakhir kita peroleh bahwa X ditambah 1 per X sama dengan akar 26 dikurang 1 ya. Karena P tadi itu sama dengan X ditambah 1 per X. Selanjutnya, untuk menyelesaikan ini, kedua ruas kita kali dengan X. Yap. Sehingga nanti hasil akhirnya X dikali X menjadi X kuadrat ditambah 1. Ya, nanti X dikalikan 1 per X jadi 1. Sementara akar 26 dikurang 1 dikali X ya. Kita pindahkan ke sebelah kiri, jadi akhirnya X kuadrat dikurang akar 26 kurang 1 dikali X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan soal ini juga dengan rumus ABC. A-nya sama dengan 1, B-nya lumayan rumit ya, min akar 26 dikurang 1, C-nya sama dengan 1. Nanti dengan rumus ABC, kita akan peroleh nilai X1 dan X2. Rumus kuadrat ya. Jadi X1 seperti pada video tersebut. Jadi X2 juga seperti ini. Ini bentuk saintifiknya. Kalau kita mau bulatkan, jadi X1 itu sama dengan 3,84 dan X2 sama dengan 0,26. Nah, teman-teman harus ingat bahwa jawaban yang kita pinta itu adalah jawaban yang maksimal. Jadi kita akan ambil bahwa X sama mendekati 3,84. Jadi hasil akhirnya jarak antara ujung tongkat dengan tempat duduk balok adalah 3,84. Itu yang maksimal. Sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.